Shalom, hai adik-adik Star Kids. Kak Elin bersyukur hari ini Kak Elin masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk melayani adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Nah, seperti biasanya kita akan memuji Tuhan, kita akan bernyanyi bersama, tapi sebelumnya ayo kita berdoa, kita buka ibadah kita pada saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh lagi diberikan kesempatan, kesehatan serta kekuatan dari Tuhan Yesus. Dan saat ini kami anak-anak Star Kids mau mengikuti ibadah secara online. Biar Tuhan kiranya memberkati kami, menjamah kami semua, supaya kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Kami mau buka ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ayo kita memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita ya. Ikuti gerakan Kak Elin. Ayo.
Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, tadi kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami juga sudah menyembah-Mu, kami sudah menari untuk-Mu, dan saat ini kami akan mendengarkan cerita dari firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati Kak Fiani, agar Kak Fiani dapat menyampaikan isi hati-Mu, dapat menyampaikan cerita firman-Mu dengan baik, dan berikanlah kami hati yang mau untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, bahkan mempraktekkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kak Fiani yakin adik-adik sekalian sudah sangat bersemangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Nah adik-adik, jangan lupa siapkan hati dan pikiran kalian untuk bisa konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Nah adik-adik, hari ini Kak Fiani mau bercerita mengenai seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk membukakan jalan untuk kedatangan Mesias, atau seorang nabi yang dikatakan bahwa dia menjadi seseorang yang dipakai Tuhan luar biasa, sehingga banyak orang yang dibaptis dan bertobat. Nah, jadi ceritanya pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang nabi yang bernama Sakaria dengan istrinya yang keturunan Harun yang bernama Elisabet. Nah, mereka berdua ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Akan tetapi sampai masa tua mereka juga belum dikaruniai seorang anak. Tetapi suatu hari malaikat datang dan berkata kepada Sakaria bahwa doa dari istrinya Elisabet sudah dijawab dan Elisabet akan melahirkan seorang anak yang akan dinamai Yohanes. Nah, sudah tahu kan, Kak Fiani akan bercerita mengenai Yohanes Pembaptis. Nah, dalam ceritanya saat malaikat datang dan berkata kepada Sakaria bahwa Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki, Sakaria tidak percaya dan akhirnya dia menjadi bisu. Ada yang tahu bisu itu bagaimana? Ya, orang yang tidak bisa bicara. Dan akhirnya tibalah di saat anak itu lahir. Dan orang-orang berkumpul untuk menyambut kelahirannya. Dan mereka bersuka cita. Mereka bersuka cita atas kelahiran anak tersebut atau kelahiran dari Yohanes tersebut. Tetapi saat anak itu belum diberikan nama, orang-orang mendesak agar Elisabet memberikan nama kepada anak itu sesuai nama ayahnya, Sakaria. Kan tetapi Elisabet tidak mau dan Elisabet berkata bahwa nama dari anak itu adalah Yohanes. Tetapi mereka tetap ingin menamai anak tersebut dengan nama Sakaria atau nama sesuai dengan nama ayah dari anak itu, karena tidak ada sanak saudara mereka yang bernama demikian. Akhirnya mereka memberikan isyarat kepada Sakaria yang saat itu masih bisu atau tidak bisa berbicara untuk menamai anak tersebut. Dan karena Sakaria tidak bisa berbicara, dia mengambil sebuah batu dan menuliskan di batu tersebut dengan tulisan namanya adalah Yohanes. Dan semua orang terkejut dan pada saat itu juga terbukalah mulut dari Sakaria dan akhirnya dia dapat berkata-kata, dia dapat berbicara dan dia memuji Tuhan. Dan akhirnya cerita mengenai kelahiran dari Yohanes ini menjadi buah tutur atau kalau saat ini dikatakan menjadi viral. Dan setiap orang yang mendengarkan cerita tersebut, mereka merenungkan dan berkata, mau jadi apakah anak ini? Nah,
tapi Sakaria dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia berkata-kata, dia berbicara dan bernubuat. Dan bahkan dalam nubuatannya itu dia berkata bahwa Nabi Yohanes akan menjadi orang yang disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi dan akan membukakan jalan untuk kedatangan Mesias dengan pemberitaan keselamatan dan pertobatan untuk orang-orang yang berdosa. Nah, singkat cerita, akhirnya Yohanes semakin besar dan semakin kuat rohnya dan dia akhirnya tinggal di padang gurun sampai hari dia menampakkan diri kepada bangsa Israel. Dan Yohanes Pembaptis ini tinggal di padang gurun dan berpakaian yaitu baju dari bulu unta dan ikat pinggang kulit serta makanannya belalang dan madu hutan. Tapi walaupun begitu dia tetap setia dan selalu memberitakan Injil dan bahkan dalam nubuatan Nabi Yesaya akhirnya tergenapi bahwa akan ada suara di padang gurun yang berseru-seru dengan berkata, "Bertobatlah." Nah, itu merupakan Nabi Yohanes yang berseru-seru dan berkata, "Bertobatlah kepada orang-orang yang berdosa." Dan juga berkata bahwa orang-orang tersebut harus memberi diri untuk dibaptis. Nah, bahkan saat itu juga Tuhan Yesus dibaptis oleh Nabi Yohanes. Dan Yohanes ini juga dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa Yohanes adalah nabi yang terbesar. Bahkan setiap anak yang lahir dari kandungan ibu tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes. Luar biasa kan adik-adik? Jadi Nabi Yohanes ini merupakan orang yang sungguh luar biasa dipakai Tuhan. Dan dia juga sudah dinubuatkan dan dia mau untuk memenuhi panggilan Tuhan dan memenuhi nubuatan-nubuatan tersebut. Sehingga lewat dia juga banyak orang yang bertobat dan dia merupakan nabi yang sangat berani untuk berkata, "Bertobatlah." Bahkan dia juga dikatakan menjadi seseorang yang bukan cuma disenangi Tuhan Yesus, tetapi karena keberaniannya untuk memberitakan Injil, banyak juga ternyata orang yang tidak senang kepada Yohanes dan malah memusuhi Yohanes. Nah, adik-adik, dalam setiap apapun yang adik-adik lakukan dan apapun yang kita semua lakukan, pasti ada yang tidak suka walaupun kita sudah berbuat baik. Tapi ingat, jika Tuhan sudah memilih kita, jika Tuhan sudah memakai kita untuk memberitakan Injil, sudah memilih kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Seperti Yohanes, walaupun ada yang tidak suka, dia tetap memberitakan Injil, bahkan dia berseru-seru. Dia dengan semakin giat untuk berseru dan untuk memberitakan Injil agar banyak orang yang bertobat. Dan bukan cuma bertobat, bahkan dibaptis. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sudah seharusnya kita juga menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. Bahkan kita juga harus menjadi teladan seperti Yohanes. Dia menjadi orang yang patut untuk dicontohi. Dia semakin giat dan dia berkenan di hadapan Tuhan. Dia semakin giat memberitakan firman Tuhan dan akhirnya dia bisa dikatakan sebagai nabi yang terbesar. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Lukas pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga, bagian B. Dengan bunyi, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Nah, adik-adik, dari ayat hafalan ini kita juga harus bertobat dan berani juga berkata kepada orang lain agar mereka bertobat seperti Yohanes yang berkata kepada orang-orang bahwa harus bertobat dan memberi
diri dibaptis agar dosa-dosa kita juga diampuni. Nah, adik-adik jangan lupa untuk merekam video ayat hafalan dan jangan lupa dikirimkan kepada Kak Soan atau kakak-kakak Star Kids lainnya agar nanti bisa ditampilkan untuk video Star Kids selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk tetap di rumah dan menjaga kesehatan dan juga tetap menjalankan protokol pemerintah agar kita selalu sehat dan tidak terkena penyakit. Stay safe ya. Bye-bye. Adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Viani. Bagaimana? Bagus kan ceritanya? Kak Elin percaya lewat firman Tuhan hari ini, adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja semakin diberkati, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita akan tutup ibadah kita dengan doa, tapi sebelumnya mari kita menyembah Tuhan dan kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Di luar Engkau, kami gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami sayang sama Tuhan, dan Kau segala-galanya Tuhan. Peganglah tangan kami ya Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu hari ini, sehingga kami boleh memuji, menyembah Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang sudah kami dengar bersama tadi boleh menjadikan kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami percaya kami terus diberkati dari hari ke hari, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa buat seluruh anak-anak Star Kids dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menjamah, memberkati semua anak-anak Star Kids, baik yang saat ini lagi beribadah di rumah maupun yang sedang beribadah di gereja, baik yang belum sempat juga beribadah. Kami percaya Tuhan yang menjamah mereka supaya mereka boleh meluangkan waktu untuk beribadah bersama-sama. Walaupun dalam situasi seperti ini kami hanya boleh beribadah lewat online, tapi kami percaya berkat yang sama Tuhan berikan bagi kami semua. Tuhan tolong Engkau berikan juga kesehatan, kekuatan bagi anak-anak Star Kids, bahkan pelayan-pelayan anak Star Kids
Biarlah kami semua semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa juga buat orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan tolong menjaga, bahkan memberikan kesehatan serta kekuatan, memberkati setiap usaha kerja mereka, supaya apapun yang mereka kerjakan boleh Tuhan buat berhasil sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami. Pada saat ini kami mau tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai untuk hari ini. Jangan lupa, seperti minggu-minggu yang lalu, kita juga ada ayat hafalan. Jangan lupa untuk merekam video ayat hafalan dan mengirimkan ayat hafalan ke grup-grup yang ada di Kota Pujian atau ke nomor WA kakak-kakak pelayan anak. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!